Punya gue ya nih. Punya gue. DT selamat ya kak pernikahannya. Amin. Udah lu kak. Kemarin ini kan nanyain PKM. Gak tahu gue nanti apa itu nanti. Ya boleh kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, baik, alhamdulillah. Udah pada makan? Udah semua. Ada yang belum, tapi nanti kalau habis ini udah selesai, jangan lupa makan ya. Oke, sekarang perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama Bapak Pak Gazi. Anak-anak bisa manggil saya Pak Gazi atau Pak Gaji gitu ya. Nah, saya pada hari ini menggantikan guru pengganti yang akan membawakan materi nanti tentang sistem reproduksi gitu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Natasha. Oke, boleh Natasha tolong dipimpin doa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Natasha sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan absen dulu. Yang Bapak sebutin namanya, tunjuk tangan ya. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Untuk semua? Oke, bagus. Yang pertama, Okta, Hadir Pak. Arika, Hadir Bapak. Eviva, Hadir Pak. Balkis, Hadir Pak. Sanata, Hadir Pak. Indana, Hadir Pak. Tiara, Hadir Pak. Asrina, Hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Natasha, Hadir Pak. Indira. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir Pak. Sip, kita udah absen, udah kenalan, udah doa. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke materi nih. Karena materi sebelumnya kalian udah belajar tentang sistem, apa dia masih ingat materi sebelumnya? Pernafasan. Lalu? Pencernaan. Sistem ya, dulunya sistem pernapasan sama pencernaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Gak kalah penting dari sistem pencernaan sama sistem apa? Pernapasan. Sekarang sistem reproduksi. Langsung aja. Oke, kita masuk ke sistem reproduksi. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti anak-anak diharapkan setelah selesai dari pembelajaran minggu ini, peserta didik dapat memahami fungsi sistem organ reproduksi pria, lalu peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ reproduksi pria beserta fungsinya. Gitu. Yang pertama, apa itu reproduksi? Ada yang mau jawab? Tunjuk tangan. Oh iya, Bapak belum nyampein kontrak belajar. Jadi, pada pertemuan kali ini, siapa yang paling banyak bertanya atau menjawab akan mendapat kupon. Kupon, sabar ya, jangan langsung angkat tangan. Kupon, kalau dikumpulkan, nanti yang paling banyak akan mendapatkan sebuah reward. Gitu. Nah, nanti akan ada sesi pertanyaan, sesi kuis. Siapa yang paling banyak jawab atau nanya atau berani speak up akan dikasih kupon gitu. Jadi buat anak-anak kumpulin kupon sebanyak-banyak karena nanti ada reward. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, apa itu reproduksi? Pertanyaan paling Oke, turun dulu. Apa itu reproduksi? 1, 2, 3. Nadia. Boleh, silakan Nadia. Jadi reproduksi itu adalah sebuah proses untuk menghasilkan keturunan. Oke, proses untuk menghasilkan keturunan. Dari teman-teman lain ada yang mau nambahin nggak? Masih bisa ada yang dilengkapin sedikit. Kalau menurut Oke. saya Pak, reproduksi itu proses kita bisa berkembang biak. Berkembang biak, berarti berkembang biak menghasilkan keturunan gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Nadia sama Natasha. Karena sudah berani menjawab, Bapak kasih kupon. Masing-masing satu, boleh tolong dioper? Kupon apa tuh? Oke. Nanti ditukar ya sama rewardnya. Oke, kita masuk ke definisi. Reproduksi adalah proses biologis di mana suatu organisme itu adalah seperti kita manusia,
bisa manusia, bisa hewan, menghasilkan keturunan atau organisme baru yang mirip. Kata kuncinya ada di menghasilkan keturunan yang mirip gitu. Jadi reproduksi itu adalah pertemuan antara satu atau dua individu yang dia akan bereproduksi, menghasilkan keturunan, tapi yang mirip hasilnya gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pokok aja. Yang pertama ada organ eksternal, saluran reproduksi, sama kelenjar aksesori. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi pria aja, karena di sini akan ada beberapa banyak anatomi dan kita akan mempelajari fungsinya dan letak-letaknya gitu. Jadi kita akan fokus ke 3 bagian ini aja. Yang pertama ada organ eksternal. Organ eksternal ada 3. Yang pertama ada penis, skrotum, sama testis. Kenapa dia dibilang organ eksternal? Karena dia terletak di bagian luar, atau kita bisa lihat langsung lah gitu. Nggak perlu ada bantuan alat-alat medis. Yang pertama adalah skrotum. Skrotum itu organ yang berfungsi untuk memisahkan testis dan mengatur suhu internal testis. Nah, dari skrotum ini kan ada beberapa yang ditunjuk ya, tapi kita bagian-bagian pentingnya itu ada 3. Jadi ada dartos muscle, ada external internal spermatic fascia, sama crematic muscle and fascia. Jadi kebanyakan skrotum itu lapisan muscle atau otot gitu. Nah, si skrotum fungsinya untuk mengatur suhu testis dan memisahkan testis. Mengatur suhu testis itu dilakukan sama si dartos muscle. External dan internal spermatic fascia dan crematic muscle fungsinya melindungi dan menopang dan mengangkat dan menurunkan testis. Selanjutnya, oke sebentar, gambarnya nggak ke input. Oke, kita sambil belajar aja. Nah, jadi sebenarnya di slide ini itu ada gambar bagian-bagian dari skrotum. Skrotum itu ada lapisan-lapisannya. Nah, tadi kita sampai slide ini ya. Oke, skrotum itu melapisi testis. Si skrotum ini bisa mengerutkan dan mengendurkan testis. Nah, dari penjelasan ini kira-kira teman-teman udah bisa anak-anak bisa nyimpulin belum? Kenapa sih testis itu harus naik dan turun? Sekilas saja dari penjelasan ini. Ada yang mau coba nanti akan mendapatkan kupon. Ayo. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Bapak jelasin sedikit ya. Jadi si testis ini kan fungsinya menghasilkan sperma. Nah, untuk menghasilkan sperma, si testis perlu suhu yang optimal. Suhu testis yang optimal itu 2 derajat di bawah suhu tubuh. Jadi kalau misal suhu tubuh kita itu 37 derajat, nah suhu testis itu harus 35 derajat. Suhu 35 derajat ini terhitungnya ideal gitu buat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, kita kan tinggal di negara tropis ya. Jadi kadang ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi kadang ada yang dingin banget, ada yang panas banget gitu. Nah, si testis bisa beradaptasi. Kalau dia mengendur, kan kalau mengendur berarti ada permukaan yang lebih luas dari si skrotumnya itu, karena dia mengendur. Dan testisnya bisa mengerut. Nah, kalau dia mengerut, dia punya permukaan yang lebih luas buat mengeluarkan panasnya. Gitu, buat menguap lah intinya. Nah, kalau dia mengendur, dia permukaannya lebih sedikit untuk menyimpan panasnya gitu. Jadi intinya si testis ini dengan bantuan skrotum bisa mengerut dan mengendur untuk mengatur suhu testisnya itu sendiri gitu. Siapa yang mengendurkan dan mengerutkan testis tadi? Si skrotum. Yang berperan itu si dartos muscle sama cremaster muscle gitu. Nah, selanjutnya kita tadi bahas bahas skrotum. Sekarang kita bahas testis. Testis ini isinya skrotum yang dilindungi sama si skrotum tadi.
Fungsi inti testis itu adalah menghasilkan sperma atau spermatogenesis gitu. Di dalam testis itu ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini fungsinya buat menghasilkan sperma. Jadi si testis ini membungkus tubulus seminiferus, yang menghasilkan sperma itu si tubulus seminiferusnya gitu. Di dalamnya ada bagian-bagiannya, ada tubulus seminiferus tadi yang udah Bapak jelasin sama tunica albuginea. Ini itu bagiannya yang warna kuning, yang di sebelahnya tubulus seminiferus. Fungsinya tunica albuginea adalah melindungi testis dari gesekan dan membagi tubulus seminiferus ke dalam lobulus. Tubulus seminiferus itu kan bagiannya yang ini ya anak-anak. Yang kayak selang yang kusut nih, yang ini. Nah dia dipisahkan sama si tunica albuginea yang warna kuning. Kalau misalnya nggak ada tunikanya, dia nggak akan berbentuk seperti lobulus-lobulus gini. Jadi dia mungkin akan berbentuknya lebih panjang si tubulusnya, gitu. Lalu di dalam testis tadi ada tubulus seminiferus. Jadi kalau tubulus seminiferus itu panjang kayak selang, ini gambarnya dipotong secara melintang. Nah, jadi kita lihat tuh kayak bagian potongannya aja gitu. Nah, di dalam tubulus seminiferus ada beberapa sel. Yang perlu kita pahami hari ini cukup 3 dulu aja. Yang pertama ada spermatogonium, sel Sertoli sama sel Leydig. Nah, yang ada di dalam tubulus seminiferus itu adalah spermatogonium sama sel Sertoli. Si spermatogonium ini adalah calon sperma yang akan berkembang. Jadi sebelum jadi sel sperma yang utuh, itu sebelumnya bentuknya adalah spermatogonium. Nah, kalau Sertoli fungsinya mendukung dan memberi nutrisi ke sel sperma yang akan berkembang. Kalau sel Leydig dia tempatnya beda sendiri nih. Kalau sel Leydig itu anak-anak perhatiin yang lingkarannya warna biru. Sel Sertoli yang warna merah. Nah, tubulus seminiferus itu yang bentuknya bulat kayak gini. Itu. Jadi sel Sertoli itu ada di dalam lumennya tubulus seminiferus. Kalau sel Leydig itu ada di luarnya. Nah, fungsinya sel Leydig ini untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron fungsinya buat merangsang spermatogenesis, merangsang penghasilan sperma gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penis. Ini adalah salah satu organ utama. Jadi penis itu adalah organ paling luar dari sistem reproduksi pria. Nah, penis sebenarnya banyak banget bagian-bagiannya, cuma sebagian besar si penis ini tersusun sama jaringan spons. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya, yang gambarnya kayak apa ya? Kayak muka gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada corpus cavernosum dan yang kedua ada corpus spongiosum. Oke, kita kedua itu dulu. Corpus cavernosum isinya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya mengalirkan darah ketika si penis ereksi. Ereksi adalah proses ketika penis menegang atau membesar saat ada rangsangan seksual. Tugasnya corpus cavernosum memberikan pasokan darah yang isinya oksigen biar si penis itu bisa menegang gitu. Nah, kalau corpus spongiosum fungsinya melindungi uretra. Isinya apa? Isinya sama aja, pembuluh darah. Nah, kenapa sih harus ada corpus spongiosum yang mengelilingi uretra? Jadi, saat penis ini ereksi, dia kan volume darah di dalamnya akan lebih besar. Jadi tekanan darah itu akan lebih besar dalam penis. Kalau misalnya nggak ada corpus spongiosum, si uretra di dalamnya ini akan tertekan gitu. Jadi karena si spermanya akan keluar dari uretra, kalau misalnya nggak ada corpus spongiosum, dikhawatirkan si sel spermanya akan tersendat gitu. Karena nggak ada yang melindungi uretranya saat penisnya ereksi. Oke. Selanjutnya ada bagian luar dari penis. Ada foreskin sama glans. Kalau foreskin itu adalah kulit yang mengelilingi penis. Kalau gland fungsinya itu ada di ujung penis atau kepala penis. Nah, gambar di bagian kirinya itu adalah ilustrasi kira-kira gimana sih perbedaan penis saat ereksi dan belum ereksi. Kalau yang atas ini penis yang belum ereksi, belum menegang. Kalau yang bawah ini penis yang sudah ereksi. Kira-kira apa perbedaannya?
Ada yang mau jawab dari dua gambar ini? Arika. Iya. Kalau dari perkiraan dari gambarnya ya Bapak Iya. ya, kalau yang atas yang belum ereksi itu dari pembuluh darahnya, kalau yang bawah itu kayak lebih banyak, sedangkan kalau itu enggak. Kelihatannya apa ya bahasanya ya Bapak? Oke, jadi yang atas tuh darahnya belum terlalu banyak yang ngumpul di situ ya. Ya Ya, betul, Pak. yang bawah udah ada banyak darahnya. Oke, tepuk tangan buat Arika. Selamat mendapatkan kupon. Oke. Ya, jadi bener banget yang udah dijelaskan sama Arika. Jadi yang atas itu pembuluh darahnya belum terisi darah, sementara yang bawah pembuluh darahnya udah banyak terisi darah. Nah, anak-anak kalau lihat ini ada yang warna merah sama warna biru, itu tuh sebenarnya ujung saraf. Jadi di foreskin atau di glans itu banyak banget saraf-saraf sama ujung saraf. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai rangsangan seksual gitu. Karena penis itu kan perlu menegang. Dia menegang karena ada rangsangan seksual. Jadi itulah kenapa di penis itu banyak ujung saraf sama banyak saraf-sarafnya. Gitu. Tuh. Nah, siapa di sini yang punya adik laki-laki? Saya Pak. Oke. Wah, banyak ya. Siapa yang udah sunat? Adik laki-lakinya. Oke, Natasha. Asrina, Tiara. Oke. Nah, sunat bahasa medisnya adalah sirkumsisi. Jadi, iya benar. Jadi sunat adalah proses pengangkatan kulit apa? Kulit foreskinnya. Ini kan yang orang itu kita sebut aja glans ya. Jadi kulit si foreskin dibuang dari glans. Kenapa pria harus sunat atau sirkumsisi? Karena buat membersihkan si bagian kepalanya. Kan bagian kepala ini kan bersentuhan langsung sama uretra nih, yang garis ini kan uretra ya. Jadi kalau misalnya nggak diangkat kulitnya, berpotensi menimbulkan penumpukan smegma. Smegma itu kayak cairan yang keluarnya barengan sama sperma gitu. Jadi kalau menumpuk-menumpuk, nanti ada smegma sama minyak yang menumpuk. Dari tumpukan itulah bisa ada jamur atau bakteri gitu. Jadi sirkumsisi sebenarnya alasan utamanya adalah menjaga kebersihan pada pria gitu. Oke, kita masuk ke kuis petir. Kuisnya dadakan, jadi anak-anak yang merhatikan langsung jawab aja ya. Pertanyaan pertama, apa fungsi tunika albuginea pada testis? Tahan dulu. A. Melindungi testis dari gesekan membagi tubulus dalam lobulus. B. Menyalurkan sperma dari testis ke kelenjar aksesoris selanjutnya. 1, 2, 3. Indira. Boleh, silakan Indira, jawabannya apa? Melindungi testis dari gesekan dan membagi tubulus ke dalam Oke, apakah yakin kita kunci ya? Pak. Oke, jawabannya adalah benar. Kita ada 2 pertanyaan. Satu lagi anak-anak. Nih, pada proses sirkumsisi, bagian apa yang diangkat dari penis? A. Glans atau B. Kulit kulup? Tahan. 1, 2, 3. Aduh, sumpahnya ngangkat. Oke, turun lagi. 1, 2, 3. Indana. B Pak, kulit kulup. Kulit kulup, kita kunci jawabannya. Wih, benar. Selamat Indana dan Indira mendapatkan kupon. Oke. Anak-anak yang belum dapat, boleh banget nanti di kuis-kuis lagi menjawab gitu ya. Karena kuisnya itu dadakan. Nah, kita fokus lagi nih ke saluran reproduksi. Ada 3, yaitu epididymis, vas deferens, sama uretra. Epididymis letaknya sebelahan sama testis, di belakangnya testis gitu. Dibagi jadi 3 bagian. Bagian kaput atau kepala, terus ada bagian badannya ini, sama bagian kauda atau ekor. Fungsinya epididymis ini tempat pematangan sperma. Sekaligus si sperma ini akan belajar berenang. Jadi setelah dari testis, udah jadi nih spermanya, dipindahin ke epididymis. Di epididymis dia proses pematangan itu si spermanya akan belajar berenang. Belajar berenang itu maksudnya si sperma kan dia harus bergerak nanti sampai ke ovarium, sampai rahim, sampai sel telur. Di epididymis ini nanti disiapin biar dia bisa sampai ke sel telur gitu.
Fungsi lainnya bisa buat penyimpanan sperma selama beberapa minggu sampai ada sinyal buat ejakulasi sama untuk transportasi sperma. Jadi di epididymis ini punya otot-otot halus yang kalau berkontraksi membuat si spermanya itu naik ke vas deferens. Vas deferens itu yang ini. Ya, itu epididymis. Sekarang vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang panjang. Panjangnya bisa sampai 30 sampai 45 cm dan vas deferens ini punya otot. Ototnya itu otot-otot halus yang menghubungkan epididymis yang ini sama kelenjar vesicula seminalis yang ini. Nah, si vas deferens ini fungsinya seperti jalan tol yang dilalui sperma dari epididymis ke kelenjar lanjutan. Nah, si vas deferens ini juga dia itu bisa melakukan gerakan otot. Jadi gerakan otot ini buat memompa sperma dari epididymis ke kelenjar lainnya. Kan ini kan bentuknya kan ke atas ya, jadi dia melawan gravitasi gitu. Jadi si vas deferens ini punya kemampuan dari otot-otot halus, nggak terlalu besar, tapi dia bisa memompa sperma dari epididymis ke vesicula seminalis gitu. Di vas deferens ini juga bisa berfungsi sebagai penyimpanan sperma, tapi tidak selama epididymis, dan menghubungkan vesicula seminalis yang ini ke buat lanjut ke kelenjar lain sebelum keluar dari penis gitu. Nah, selanjutnya ada uretra. Uretra ini adalah dia punya dua fungsi. Yang pertama dia bisa sebagai pengalir urin dan pengalir sperma. Kalau uretra sebagai saluran urin, dia akan tersambung ke bladder atau kandung kemih. Kalau dia sebagai pengalir sperma, dia akan tersambung ke vas deferens gitu. Uretra ini ada beberapa bagian. Ada prostatic uretra, verumontanum, membranous uretra, sama bulbous uretra. Nah, yang pertama ada prostatic uretra. Jadi tempat bercampurnya si sel sperma sama cairan kelenjar prostat. Nanti kita akan belajar tentang kelenjar prostat gitu ya. Terus yang kedua ada verumontanum. Nah, ini yang penting. Jadi si verumontanum ini menjadi pemisah antara urin sama sel sperma yang akan keluar. Jadi agar tidak keluar bersamaan si urin dan spermanya, peran si verumontanum ini adalah sebagai pemisah. Fungsinya seperti katup. Jadi kalau misalnya urin yang mau keluar, dia akan menutup katup yang jaluran spermanya. Sementara kalau spermanya yang mau keluar, dia akan menutup saluran si urinnya, gitu. Nah, membranous uretra ini untuk mengatur kontrol urin secara sadar oleh otot volunteer. Kalau bulbous uretra tempat pertemuan dengan saluran kelenjar Cooper. Kalau tadi prostatik ketemunya sama cairan prostat, kalau bulbous uretra ketemunya sama kelenjar Cooper. Gitu. Oke, kita masuk ke kuis kedua. Udah siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Apa nama gerakan vas deferens untuk mendorong sperma? A. Kontraksi peristaltik. Belum. Sabar ya anak-anak. A. Kontraksi peristaltik. B. Gerakan sentrifugal. Oke, dipikir-pikir dulu sebentar. Oke. Sistemnya sama, rebutan dalam hitungan ketiga ya. 1. Turun dulu supaya jangan ada yang di atas ya. Turun dulu. Oke. 1, 2, stop. 1, 2, 3. Nadia. Oke. A. Kontraksi peristaltik. Kontraksi peristaltik, yakin? Yakin. Yakin. Kalau yakin kita kunci jawabannya. Betul. Jawabannya kontraksi peristaltik. Oke, Nadia mendapatkan 1 poin. Nah, anak-anak yang lain jangan mau kalah karena masih banyak kuponnya ya. Oke, pertanyaan kedua masih tentang saluran sperma. Apa saja fungsi organ epididymis? Ingat epididymis yang mana? Tahu, ingat. Ingat yang di belakang? Testis. Testis. Jawabannya. A. Tempat pematangan, penyimpanan, dan transportasi sperma. B. Mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan mengeluarkan semen saat ejakulasi. Oke, dipikir-pikir dulu jawabannya. Oke, udah ya.
Oke, kalau anak-anak mau gantian, yang cekatan gitu ya angkat tangannya. Siap. Oke, dalam hitungan ketiga. Ya, oh belum. Oke, sebentar ya. Tadi kita ada di sini. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ulang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Indira. Oke, nanti sayap kiri mungkin agak mengalah sedikit ya, biar kita fokusnya ke sini. Boleh Indira, silakan jawabannya apa? Oke, yang A ya, fungsi organ epididymis. Yakin? Oke, kita kunci jawabannya. Wih, benar. Selamat kepada Indira dan Nadia bisa mendapat kupon. Boleh tolong dioper? Iya. Anak-anak yang lain jangan mau kalah karena abis ini ada satu sesi kuis petir lagi. Dan jadi siap-siap aja, perhatikan terus dan jangan lupa mengangkat tangan ya. Oke. Materi selanjutnya tentang kelenjar reproduksi. Kita udah belajar tentang organ eksternalnya dan salurannya. Tadi kan kita ingat bahwa ada spermatogenesis, ada sel sperma. Sel sperma ini sebelum keluar dari penis, dia harus dibekali. Dibekalinya sama apa? Sama kelenjar-kelenjar ini. Ada 3 kelenjar yang akan membekali sperma sebelum keluar dari penis. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Anak-anak bisa fokuskan aja ke bagian yang ini, yang seperti gelembung-gelembung. Nah, kalau gelembung-gelembung ini dipotong secara melintang, dia berbentuknya seperti ini. Gitu. Vesicula seminalis ini adalah kelenjar pertama yang sperma itu nyampe ke situ. Jadi urutannya vesicula seminalis, kelenjar prostat, baru kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretral gitu. Vesicula seminalis itu letaknya ada di posterior kandung kemih. Posterior itu maksudnya ada di bawah. Jadi misal ini ada kandung kemih, di sini vesicula seminalis, jadi di bawahnya. Nah, fungsinya dia menghasilkan fruktosa, prostaglandin, fibrinogen, sama asam askorbat. Kalau misalnya anak-anak agak asing nggak apa-apa, yang penting tahu dulu aja. Jadi si zat-zat ini fungsinya buat menyediakan energi dan memfasilitasi perjalanan sperma. Kenapa sperma perlu energi? Jadi kan sperma itu kan perjalanannya panjang ya. Dari vesicula seminalis dia masih harus melalui uretra sebelum dia keluar dari penis. Nah, perjalanan panjang itu perlu energi. Si vesicula seminalis fungsinya memberikan energi itu, ngasih bekal ke spermanya biar dia selama perjalanan itu nggak mati gitu. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini kelenjar yang lumayan besar pada pria. Fungsinya untuk menghasilkan enzim proteolitik seperti prostat spesifik antigen, spermin, sitrat, zinc, dan faktor antimikroba. Fungsinya dia menghasilkan getah kelamin yang bersifat encer dan mengandung enzim antikoagulan. Di sini kata kuncinya ada di antikoagulan, membuat si sperma itu mempunyai sifat antikoagulan. Antikoagulan itu apa? Jadi biar si spermanya ini gak gampang mengeras gitu. Iya, gak gampang membeku kalau di luar. Jadi si prostat ini fungsinya buat itu. Nah, selanjutnya ada kelenjar yang kecil, lebih kecil dari kelenjar prostat. Namanya kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cooper. Fungsinya adalah dia ini menghasilkan sekresi mukoid bening sebelum ejakulasi, namanya praejakulat. Jadi intinya kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretralis ini dia menghasilkan cairan buat melumasi lumen uretra. Nah, jadi tadi ingat uretra punya berapa fungsi? 3, bener gak tuh 3? Oke, uretra berfungsi ganda, fungsinya 2. Yang satu untuk mengalirkan urin, satu lagi buat mengalirkan sperma, gitu ya. Nah, pas uretra ini selesai mengalirkan urin, kan masih ada bekas-bekas urin di uretranya. Nah, fungsi bulboretralis ini menghasilkan lumen atau cairan buat si spermanya, biar dia nggak mati di saluran uretra.
Fungsi lumen itu satu buat menetralkan basa, yang kedua itu buat melicinkan si uretranya gitu, biar lewatnya tuh lancar gitu si spermanya. Oke, kuis ketiga ya. Ini kuis terakhir. Kuis terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya gitu. Oke, yang pertama. Pertanyaannya, organ apa yang menghasilkan getah encer yang mengandung enzim antikoagulan? A. Kelenjar bulboretralis atau B. Kelenjar prostat. Oke. Pak, saya kanan dong, Pak. Oke, tenang ya anak-anak. Turunkan dulu tangannya. Jadi seperti biasa, hitungan ketiga baru angkat tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang. Lebih cepat ya anak-anak kalau emang mau jawab lebih cepat tolong. Oke. Jangan berdiri anak-anak. Ulang ya. Oke. Lebih cepat kan? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tiara. Oke, boleh. Boleh dibaca ulang pertanyaannya dan jawabannya. Organ apa yang menghasilkan getah encer yang mengandung enzim antikoagulan? Iya. Itu kelenjar prostat. Kelenjar prostat antikoagulan. Oke. Iya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang bilang salah, kenapa tuh? Siapa? Kata Natasha salah. Salah. Oke. Tadi jawabannya kelenjar prostat ya? Iya. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah, woi, benar, kelenjar prostat. Poin untuk Tiara. Pertanyaan kedua. Pertanyaan adalah, apa fungsi kelenjar bulboretralis? Diingat-ingat dulu ya, tadi itu materi terakhir, kelenjar, oke? A. Menghasilkan cairan bening untuk menetralkan urin pada uretra. B. Menghasilkan fruktosa, prostaglandin, fibrinogen, dan asam askorbat. Oke, udah ingat jawabannya? Sudah. Oke. Hitungan ketiga, seperti biasa, baru angkat tangan ya. Turunin dulu semuanya. Gak ada yang di atas kepala begini, semua begini. Oke. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh. Oke, ulang. Kalau gitu ulang. Oke, ulang. Bapak dari jauh deh. Oke, ulang. Ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Okta, boleh. Silakan Okta baca pertanyaannya baru jawab. Pertanyaannya, apa fungsi kelenjar bulboretralis? Iya. Jawabannya itu yang A, menghasilkan cairan bening untuk menetralkan urin pada uretra. Oke. Jawaban yang A ya, yakin? Yakin? Gak ada yang punya pendapat lain? Sama. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah betul. Selamat kepada Tiara dan Okta karena mendapatkan ini. Masing-masing satu ya? Kuponnya. Oke. Aku yang gede. Oke, sepertinya anak-anak udah paham secara garis besar tentang materi sistem reproduksi pria ya. Dari kuis-kuis petir pada semangat jawab, berarti kan udah pada tahu gitu fungsinya yang garis besarnya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke mengerjakan LKPD. Oke. Nah, di sini Bapak punya 3 lembar LKPD. Isi LKPD ini masing-masing berbeda. Jadi nanti akan Bapak bentuk 3 kelompok. Kelompoknya Bapak aja yang bikin. Nah, nanti masing-masing kelompok mengerjakan lembaran ini. Nah, isinya ini beda-beda. Jadi gak bisa contek ya per kelompok. Harus berdasarkan pemahaman kalian atau mau cari di sumber-sumber yang terpercaya boleh. Nah, untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu mungkin 4 menit dulu karena soalnya cuma 3 dan sangat mudah ya. Oke, kelompoknya 3, mungkin dibagi 4 orang ini. Ya, 4, 3. Oke. Iya, boleh dibuka atau dibaca dulu petunjuknya. Oke. Pertama Bapak kasih waktu 4 menit ya. Oke, 4 menit dimulai dari sekarang.
Kan ada beberapa pertanyaan, boleh tuh satu orang satu pertanyaan atau gimana? Bapak, ini itu organ atau salurannya, Pak? Sebutkan salurannya. Sebutkan salurannya. Salurannya. Ya, jadi ada 3 saluran apa aja tuh, disebutin aja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain aja ya anak-anak. Jawabannya nggak usah terlalu panjang, garis besarnya aja nggak apa-apa. Ya. Ada yang bertanyakan? Bapak, Ya. Oke, ini dulu. Oke. Pak, ini berarti jawaban yang ini dari ini, Pak. Boleh lihat dari ini atau kalian kira-kira sendiri aja. Soalnya Bapak bilangnya 3 organ ini. 3 organ. Iya, emang. Gambar dari itu boleh, atau dari sumber lain boleh. Yang penting menggambarkan skemanya gitu. Iya, ada yang mau nanya lagi? Oke. Berarti dia. Waktunya 1,5 menit lagi. Ya, kita bagi-bagi tugas kerjasama biar cepet gitu selesainya ya. Terus kelenjar prostat. sama lenjar Buat soal yang terakhir jangan terlalu detail nggak apa-apa. Yang penting paham secara urutannya aja. Ya, yang ada kotaknya. Iya. Bisa gambar, bisa skema. ini fungsinya tadi yang membentuk cairan semen, iya nggak sih? Kita ingat itu, terus sama membentuk pergerakan sperma. Apa aja gitu. Iya. Ditunjuk aja nggak apa. Membantu pergerakan sperma. Terus bentar baca lagi. Bentar ya, aku cari dari sumber lain. Gimana? Doang. Kita berarti gambar di sini dulu ya. Oh, digambar? Maksudnya skemanya. Iya. Testis, terus ke sini, terus kemana? Pas difference ke uretra baru keluar dari tubuh. Pas difference, terus Udah selesai? Tubuh, keluar tubuh. Belum. Oke, Bapak tambahin 2 menit deh ya. Ini itu apa namanya? Apa sih, tempat sementara? Oh, tempat penyimpanan sementara. Tempat penyimpanan sementara sperma. Jatuh. Oke, kelihatannya udah lagi pada ngerjain yang soal nomor 3. Ada udah selesai? udah. Wis, kelompok apa nih namanya? Oh iya, kita belum. Jangan lupa nama kelompoknya, itu penting. Kesehatan reproduksi. Nama kelompoknya dibahaskan aja ya. Kesehatan reproduksi. Sirkumsisi. Sunat. Asik. Kelas 12 1. 11 ya? 11 IPA 1. Tiba-tiba lupa. 11 IPA 1. Oke, udah selesai anak-anak. Udah. Kelompok apa namanya? Sirkumsisi. Kelompok sirkumsisi. Kenapa pilih nama sirkumsisi kalau boleh tahu? Karena adanya Tiara udah sunat. Oke. Iya, kan adanya Tiara cowok, Pak. Oke. Ada Yasrina juga. Nah, iya. Oke. Kita
Iya, lucu banget. 2 cowok, 2 cewek. Oke, 30 detik lagi anak-anak. Cewek adanya. Kita cowok-cowok. Gambarnya sederhana aja nggak apa, nggak usah terlalu detail. Yang penting tergambarkan sama kalian. Difference ke Oke, kelompok apa nih? Keluar rumah. Iya, kelompok. apa? Mau tambah lagi? Oke anak-anak, waktunya udah habis. Udah total 4 menit tambah 2 menit sudah 6 menit. Sudah selesai semua? Selesai. Sudah. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Oke. Nah, setelah ini udah pada ngajarin LKPD, gimana? Apakah sulit atau mudah? Sulit. Tapi bisa dikerjakan kan? Ya. Oke, karena sudah paham, sekarang Bapak mau masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, dimulai dari kelompok yang mana dulu? Kelompok sunat dulu. Kelompok sunat? Kelompok sirkumsisi bersedia maju duluan? Oke, silakan. Sini. Sirkumsisi. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sirkumsisi yang beranggotakan saya sendiri, Arika. Saya Oktantia. Saya Tiara. Saya Asrina. Di sini kami akan menjabarkan hasil LKPD kami. Jadi yang pertama sebutkan 3 organ kelenjar aksesori pada sistem reproduksi pria berdasarkan gambar berikut. Oke, jadi kalau kita lihat lebih dalam nih gambarnya, yang satu itu dia vesikula seminalis, terus yang 2 itu kelenjar prostat, yang ketiganya itu kelenjar borbouretal. Boretral, oke. Ya itu, jadi Oke. itu merupakan 3 organ kelenjar aksesori pria. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada jelaskan fungsi cairan dari vesikula seminalis terhadap sperma. Jadi yang pertama itu fungsinya untuk membentuk cairan semen, kemudian membantu pergerakan sperma dan juga tempat penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya, buatlah secara sederhana urutan perjalanan sperma dari testis sampai keluar tubuh melalui 3 organ ini pada kotak di samping. Yang pertama itu ada testis, selanjutnya ada vas deferens, yang selanjutnya ada uretra, yang terakhir itu keluar tubuh. Oke. Sekian Sekian. pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok sirkumsisi. Selanjutnya kelompok tengah dulu deh. Oke, kelompok uretra, silakan. Oke, baik. Semuanya. Itu tuh, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok uretra akan memaparkan hasil diskusi kita. Yang pertama itu ada sebutkan 3 organ yang termasuk ke dalam saluran reproduksi pria. Nah, saluran 3 organnya itu ada uretra, kemudian ada vas deferens, ada epididymis. Nomor 2 itu apa fungsi utama epididymis dalam kaitannya dengan sperma? Jadi fungsinya itu untuk pematangan sperma, penyimpanan sementara sperma, dan transportasi sperma. Yang ketiga itu buatlah secara sederhana urutan perjalanan sperma dari testis sampai keluar tubuh melalui 3 organ pada kotak di samping. Itu ada testis, lalu epididymis, lalu vas deferens, lalu saluran ejakulasi, dan yang terakhir uretra. Oke, sekian pemaparan kami. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok uretra. Oke, kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasil kerjanya.
Ini. Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok epididymis. Pertama, organ reproduksi luar itu ada Penis, testis, skrotum. Terus reproduksi dalamnya itu ada uretra, vas deferens, epididymis. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu mengapa skrotum terletak di luar tubuh? Apa hubungannya dengan suhu dan produksi sperma? Untuk menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh karena produksi sperma itu paling optimal pada suhu yang lebih dingin. Nah, yang nomor terakhir, gambarkan posisi penis, skrotum, dan testis dalam bentuk skema sederhana di dalam kotak di samping. Oke, digambarin ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, anak-anak sepertinya sudah lumayan paham tentang materi kali ini. Jadi, cukup sekian materi kali ini tentang sistem reproduksi pria. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis karena itu lumayan agak banyak ya. Jadi kita pisah aja pembahasannya. Kesimpulannya untuk hari ini, jadi sistem reproduksi pria itu dibagi menjadi 3, ada struktur eksternal, saluran reproduksi sama kelenjar reproduksinya. Nah, semua itu saling berketerkaitan untuk menunjang fungsi reproduksinya tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari Bapak. Untuk yang tadi dapat kupon, jangan lupa abis ini ingetin Bapak buat ngasih hadiahnya, oke? Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak.